Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Pembahasan kita pada mata kuliah fikih kontemporer saat ini ada tentang inseminasi buatan dan bank sperma. Apa yang dimaksud dengan inseminasi buatan? Inseminasi buatan atau intrauterine insemination atau IUI merupakan prosedur medis berupa penggabungan antara sel sperma dengan sel ovum dengan tujuan terjadinya pembuahan. Inseminasi buatan ini dilakukan di dalam rahim dan juga bisa dilakukan di luar rahim. Nah, jadi yang dimaksud dengan prosedur medis ini adalah proses tersebut tidak dilakukan secara alami, yaitu hubungan suami istri. Akan tetapi dilakukan dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga, yaitu tenaga medis, dengan cara mengambil sel sperma dari suami dan sel ovum dari istri dan kemudian menggabungkannya di luar dari proses alami tadi. Inseminasi di dalam rahim, jadi bentuknya ada dua, ada di dalam rahim, ada di luar rahim. Apa yang maksud dengan inseminasi di dalam rahim? Dalam rahim merupakan prosedur medis berupa memasukkan sel sperma pria dengan kualitas terbaik ke dalam rahim wanita untuk memudahkan proses pembuahan sperma pada sel telur wanita. Ya. Jadi sperma tersebut dicuci dan dipadatkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke rahim dengan menggunakan kateter melalui leher rahim. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Biasanya terkadang sperma itu susah untuk masuk ke dalam rahim, ya, sehingga kemudian sering terjadinya kegagalan sperma untuk sampai ke dalam rahim, untuk sampai bertemu pada ovum, sehingga sering gagalnya pembuahan atau tidak terjadi fertilisasi. Sehingga kemudian dibantulah dengan menggunakan kateter dan memasukkannya ke dalam rahim dan dipertemukan dengan sel ovum. Selanjutnya ada inseminasi di luar rahim. Di luar rahim adalah pembuahan sel sperma dan ovum dilakukan di luar rahim dengan menggunakan medium cairan. Jadi diambil sperma dan ovum kemudian dipertemukan di luar rahim. Kalau tadi dimasukkan ke dalam rahim, ini di luar rahim dengan menggunakan medium cairan. Pembuahan berhasil atau fertilisasi tadi berhasil, embrio bisa dimasukkan ke rahim kembali atau dirawat di dalam tabung. Namakan dengan istilah bayi tabung. Tujuan dari inseminasi buatan, tujuan dilakukannya adalah yang pertama karena memang infertilitas atau gangguan kesuburan dengan penyebab yang tidak diketahui secara pasti, sehingga sperma berkualitas ataupun ovum juga berkualitas, tapi tidak terjadi pembuahan, sehingga kemudian dilakukanlah inseminasi buatan. Yang kedua, kondisi leher rahim yang kurang baik, misalnya terdapat sekret atau lendir kental menyumbat serviks, sehingga hal ini menghalangi sperma untuk masuk ke dalam rahim. Yang ketiga, terdapat jaringan parut pada serviks karena prosedur medis tertentu. Kondisi ini akan mengganggu pergerakan sperma ke dalam rahim, ya. Atau gangguan ejakulasi, dan ini dialami oleh suami, ya, ejakulasi dini atau sebagainya, sehingga sperma itu tidak maksimal masuk ke dalam rahim. Nah, kemudian namanya bank sperma. Bank sperma adalah penyimpanan sel sperma dan sel ovum dengan metode membekukannya, ya, dan dapat disimpan dalam waktu bertahun-tahun. Metode ini disebut juga dengan sperm freezing. Demikian juga penyimpanan sel ovum dengan metode pembekuan yang juga bisa dilakukan. Sel sperma atau ovum disimpan dengan suhu minus 196 derajat, ya, minus 196 derajat dalam cairan nitrogen, sehingga ketika dibutuhkan sperma tersebut dicairkan dan dapat digunakan, ya, pada metode bayi tabung ataupun lain sebagainya. Nah, salah satu indikasinya adalah ketika seseorang ada kemungkinan kuat di masa depan akan mengalami tidak subur, misalnya karena penyakit tertentu atau harus menjalani kemoterapi, ya, proses kemoterapi bisa menyebabkan seseorang memiliki kemungkinan mengalami kemandulan atau sperma yang cacat. Maka untuk mengantisipasi hal ini,
maka diambillah spermanya, diamankan terlebih dahulu dalam sperm freezing tadi, lalu kemudian pada suatu saat nanti dia akan melakukan pembuahan dengan cara inseminasi buatan untuk mendapatkan keturunan. Nah, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap inseminasi buatan? Jadi pada prinsipnya, jika pasangan suami istri itu sah dan kemudian susah untuk mendapatkan keturunan, inseminasi buatan itu merupakan bagian dari upaya atau ikhtiar untuk berketurunan atau salah satu ikhtiar untuk berobat ya. Nah, jika hal itu dibolehkan. Jadi di sini jelaskan inseminasi buatan dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah yang mengalami gangguan dalam fertilisasi tadi ya. Dengan menemukan embrio di rahim istri atau tabung, maka itu hukumnya boleh. Jadi diambil dari suami spermanya, diambil dari istri ovumnya. Apakah akan dilakukan inseminasi buatan di dalam rahim atau di luar rahim? Kalau di dalam rahim berarti ditanamkan kepada rahim istri. Di luar rahim berarti setelah terjadi pembuahan baru ditanamkan ke rahim istri atau ke dalam tabung. Dari pasangan suami istri yang sah, maka itu hukumnya boleh. Ya. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibati afa bil batili yu'minuna bi ni'matillahi hum yakfurun. Jadi memang salah satu tujuan dari perkawinan itu adalah untuk berketurunan, dan jika seandainya terjadi gangguan dan bantuan medis bisa menyelesaikan gangguan tersebut, maka hal itu boleh karena itu bagian dari ikhtiar manusia untuk berketurunan. Nah, bagaimana kalau seandainya sperma ya atau ovum dari pihak ketiga ya? Mungkin dengan alasan untuk memperbaiki keturunan mungkin katanya ya. Jadi mungkin istrinya kurang cantik, maka diambil ovum dari perempuan yang cantik. Suaminya kurang ganteng, diambil sperma dari laki-laki yang ganteng. Nah, jika sperma ataupun ovum berasal dari pihak ketiga, yaitu di luar dari hubungan suami istri yang sah, maka hal yang demikian hukumnya haram. Walaupun kemudian ditanam di rahim istri yang sah, ya, ataupun di dalam tabung. Ya. Kenapa? Karena yang demikian itu sama dengan zina, akan melahirkan keturunan yang tidak jelas status nasabnya. Apakah anak itu akan ikut pemilik sperma atau pemilik ovum, atau kemudian anak itu akan ikut orang yang melahirkannya. Nah, jadi dikiaskanlah sama dengan zina. Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah namun dititipkan pada rahim perempuan yang lain. Ini juga bisa terjadi ya. Mungkin suaminya sibuk dan istrinya juga seorang wanita karir, tidak mungkin untuk hamil, maka mereka melakukan inseminasi buatan dan di luar rahim, dan setelah terjadi pembuahan atau terbentuknya embrio, lalu kemudian dicari perempuan yang lain, ya, perempuan yang lain, lalu kemudian ditanamkan embrio itu pada perempuan tersebut, atau istilah dalam bahasa Arabnya disebut dengan istijarul arham, yaitu rahim sewaan. Dalam bentuk ini juga hukumnya haram ya, walaupun sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, tapi kemudian menanamkan embrio pada rahim wanita yang lain itu memungkinkan terjadinya percampuran nasab. Maka diharamkanlah ini berdasarkan kepada kaidah satu zariah. Ya. Nah, karena kenapa? Karena nanti khawatir tercampurnya nasab dan permasalahannya tidak hanya sekedar nasab saja. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain berupa nafkah, pengampuan, kewarisan, dan sebagainya. Maka oleh sebab itu, ulama memutuskan istijarul arham ini hukumnya haram. Nah, bagaimana kemudian inseminasi buatan dengan sperma suami yang diambil dari bank sperma? Nah, jika seandainya kondisi yang dihadapi oleh seorang suami tadi, misalnya seorang laki-laki, dia akan mengalami penyakit yang harus di kemoterapi seperti kanker prostat dan sebagainya, dan kalau seandainya dia melakukan kemoterapi tersebut akan merusak kualitas spermanya, maka sekarang diambil sperma tersebut lalu disimpan di bank sperma. Nah, dalam hal ini ada beberapa pendapat. Nah, jika suami sudah meninggal ya,
lalu lakukan inseminasi buatan dari sperma suami yang tersimpan di bank sperma, itu hukumnya adalah haram, ya. Jadi ketika masih hidup suaminya menyimpan sperma di bank sperma, lalu kemudian 2 tahun atau 3 tahun setelah meninggal suaminya, yang istri ini ingin lagi mendapatkan keturunan dari suaminya, maka diambillah dari bank sperma itu. Maka itu hukumnya haram. Kenapa? Karena tidak ada lagi hubungan perkawinan yang sah di antara mereka, ya. Jadi karena salah satu putusnya perkawinan itu adalah kematian atau meninggal. Jadi kalau sudah putus hubungan perkawinan, maka tidak berhak lagi rahimnya itu disyagalkan atau digunakan oleh orang yang tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah. Maka hal ini haram dalam Islam. Nah, dalam kondisi yang kedua tadi, ya, seorang suami yang masih mengalami sebuah kondisi dia harus kemoterapi dan sebagainya. Dan dalam hal ini juga ada dua pendapat. Yang pertama membolehkan, ya, karena juga merupakan bentuk ikhtiar dalam mendapatkan keturunan. Jadi juga ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, adanya prediksi kuat berdasarkan medis dan bisa dipertanggungjawabkan kalau suami akan mengalami kemandulan atau spermanya akan rusak. Jadi memang sudah berdasarkan kepada penelitian medis, setelah kemo ini Pak, Bapak tidak akan bisa lagi berketurunan misalnya. Maka menurut kami, kata dokter, lebih baik diambil dulu spermanya, disimpan. Nanti jika seandainya Pak menikah atau ingin berketurunan, silahkan bisa digunakan untuk mendapatkan keturunan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penyimpanan sperma yang dilakukan secara profesional dan benar-benar terjaga. Hal ini agar tidak terjadi tercampur atau tertukarnya sperma tadi, sehingga kemudian akan menyebabkan bercampurnya keturunan. Jadi dalam Islam keturunan ini sangat diatur, ya. Jadi nasab ini harus jelas. Jangan sampai terjadi percampuran nasab atau ketidakjelasan nasab, sehingga hal itu menyebabkan, karena berketurunan itu tidak hanya sekedar mendapatkan anak dalam Islam, tapi ini juga terkait dengan tanggung jawab seorang tua kepada anaknya. Nah, maka ini harus jelas. Yang ketiga, kebolehan ini tidak bersifat umum, hanya berlaku pada pribadi tertentu. Jadi al-ashkhas muayyanah, pada orang-orang tertentu, sehingga kemudian bisa ditentukan hukum sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, pendapat yang kedua, tidak membolehkan dengan alasan apa? Nah, ini alasan yang pertama. Jika pertama itu dikhawatirkannya tercampurnya antara sperma dan ovum yang dibekukan atau disimpan itu dengan sperma dan ovum orang lain, ya. Tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesalahan oleh pihak medis, ya. Kalau terjadinya percampuran atau tertukar, maka hal itu akan menyebabkan tercampurnya nasab ataupun keturunan. Yang kedua, jika dikhawatirkan di masa depan, ya, akan rusak sperma ataupun ovum, maka solusinya segeralah menikah. Itu solusinya. Jadi tidak diambil spermanya, tapi kemudian segeralah menikah. Mudah-mudahan dengan hal itu Allah berikan keturunan yang soleh bagi dirinya. Terus yang ketiga, pembuatan bank sperma atau bank ovum ini bisa jadi akan membuat manusia bermudah-mudah dalam hal ini. Jadi kalaupun dibolehkan, nanti besok orang beralasan, ya udahlah saya malas sekarang berketurunan, besok-besok sajalah. Lalu kemudian dia setor sperma atau ovumnya ke bank sperma dan ovum. Lalu hal ini akan menimbulkan masalah. Apalagi nanti kalau seandainya hal itu bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Maka mereka menggunakan metode saddu zari'ah, dan ini lebih baik, lebih aslah, karena nanti khawatir akan terjadinya hal-hal yang lebih buruk. Oke. Terima kasih atas segala perhatian kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dikembangkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.